Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kuliah fisika material dan praktikum fisika material. Ini praktikumnya insya Allah nanti kita akan padatkan setelah UTS, setelah libur lebaran ya, dengan menindaklanjuti perkembangan terkini kasus COVID-19 di kampus kita. Oke, bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswa? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Stay at home, stay healthy, stay happy ya. Kebahagiaan, ketenangan itu separuh dari obat ya, jadi kita bikin santai aja ya, enak aja untuk kita bikin yang enak aja untuk mata kuliah ini. Oke, fisika material secara sesuai jadwal harusnya kita Selasa, harusnya Sabtu ya, tapi saya usulkan untuk diubah jadi Selasa pagi 7.00 sampai 8.45, ruang 210 ya. Praktikum juga kita ubah menjadi Selasa pagi ya. Nah, textbook yang kita gunakan adalah Material Science and Engineering and Introduction. Ini pengarangnya Callister and Redswich, edisi ke-9 dari Wiley, ada di perpustakaan. Nanti soft copy-nya juga akan saya share di e-learning ya. Oke, apa itu material dan kenapa kita harus mempelajarinya ya? Kenapa? Karena dia karena sepanjang hari ya, selama hidup kita berinteraksi dengan material ya. Transportasi ya, digunakan untuk membangun rel kereta api misalnya ya, atau aluminium alloy untuk pesawat, atau steel alloy untuk bodi mobil, komposit ya, polimernya, dashboardnya ya. Kemudian tempat tinggal, beton, batu bata, bata ringan dan sebagainya ya. Pakaian nilon, ada silk, sutra, ada cotton ya, katun, gadget dan alat komunikasi kita, silikon, chip dan segalanya di sana, produk-produk legasi, bahkan makanan dan minuman ya. Ini yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh material ya. Dan kita tahu sepanjang sejarah ya, perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa, sebuah peradaban ini sangat erat hubungannya dengan penguasaan ilmu materialnya ya, untuk membuat dan merekayasa material ya. Kita ingat zaman batu waktu belajar sejarah Paleolitikum, Neolitikum. Kenapa disebut zaman batu? Ya karena material-materialnya, teknologi yang dimiliki oleh manusia saat itu hanya untuk memproses batu ya, kita sebut zaman batu. Kemudian mulai muncul zaman perunggu, ditemukannya logam campuran koper, tembaga dan seng misalnya ya, jadi perunggu. Maka kita temukan tombak perunggu, ujung panah perunggu dan sebagainya. Kemudian besi ya. Kemajuan sebuah bangsa, sebuah peradaban tergantung. Karena itu dulu kita mengenal ada zaman batu ya, bagi semua struktur, semua alat gadget ya, kampak batu, alat apa itu zaman batu itu, ada kampak genggam ya, ada kampak apalagi itu ya. Zaman batu kira-kira 35.000 tahun yang lalu ya. Kemudian manusia mulai mengenal bronze, perunggu ya, mulai ada tombak, ujung tombak perunggu, kapak perunggu dan sebagainya ya, perhiasan dari perunggu. Nah, ini mulai meningkat tingkat peradabannya ya. Kemudian ada zaman besi ya. Kemudian apalagi zaman-zaman kita awal-awal industri ini ada steel ya, baja, zaman baja atau zaman beton, konkrit. Kita punya struktur-struktur yang megah, gedung bertingkat, jembatan yang paling panjang sedunia misalnya terbuat dari besi, baja ya, steel atau konkrit, beton ya. Kemudian mulai ke sini apa selanjutnya ya, apa selanjutnya akan berkembang, maka seharusnya kita mempersiapkan di sana supaya kita juga menjadi bangsa yang terdepan dalam penguasaan material ya. Apakah polimer, apakah silikon, apakah information age dan sebagainya. Kita belum tahu yang ke depan bagaimana ya. Nah, untuk apa kita mempelajari ya? Ya tentu saja untuk dalam mengaplikasikan saintek ini umumnya kita terbentur permasalahan tentang
memilih material yang tepat untuk aplikasi tertentu. Ya. Material sudah ada, kita ada batu, kayu, besi ya, untuk membuat rumah. Ya. Kita mau dindingnya pakai apa? Bata ringan, batako, beton, ya, sudah ada. Oke. Menyangkut memilih, permasalahannya kita tinggal memilih mana yang tepat untuk aplikasi ini. Ya. Jangan terlalu over qualified, ya, misalnya untuk bangunan rumah tinggal ya tidak perlu pakai beton atau lapis logam ya. Atau kita juga tidak boleh under qualified. Misalnya kita mau membuat bunker keamanan dari awan panas dan guguran lava Merapi ya, tidak bisa hanya dengan batu bata ya. Itu namanya under qualified ya. Maka dalam memilih material yang tepat perlu mempertimbangkan ada 3 hal minimal ya. Pertama, kondisi penggunaan. Kita akan pakai untuk apa itu material itu ya. Selanjutnya adalah perubahan sifat dari materialnya itu ya. Kalau kita pakai dia akan berubah tidak 1 tahun 2 tahun ya. Misalnya memakai struktur besi kita pakai di dermaga, tentu saja itu akan sangat rentan dengan karat ya, karatan ya, ada perubahan apa yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga adalah ekonomi, apakah semahal apa, semurah apa ya. Bangunan yang paling awet tentu saja dengan beton, semua dinding-dindingnya beton, tetapi apakah secara ekonomi perlu ya, mahal, nanti harga rumah jadi bisa MM-an untuk rumah sederhana saja ya, tidak akan terjangkau. Nah, ini beberapa contoh dalam kehidupan dalam industri nyata seperti ini. Contoh minuman bersoda ya, Coca-Cola, Sprite, Fanta, apalagi itu, Pepsi dan sebagainya ya. Material untuk wadahnya ini, kontainernya minuman bersoda ya. Contoh kita perlu sebuah wadah yang bisa ya, satu, menahan difusi CO2 ya. Kan soda ini, minuman soda itu ada bikarbonatnya ya, atau asam karbonat ya. Mana itu H2CO3 ya. Kalau kita tuang cola itu bagaimana? Lama-lama gasnya hilang ya. Gasnya sudah menguap sendiri, terlepas sendiri. Jadi ketika diminum yang tinggal hanya gulanya aja, minuman sirup saja ya. Nah, ini yang tidak diinginkan misalnya ya. Kita ingin tetap CO2-nya tetap di dalam kaleng, sehingga dia keluar ketika pas diminum saja ya. Ini namanya difusi. Jadi kontainernya ini harus mampu menahan difusi CO2 ya. Yang kedua tentu saja tidak boleh beracun, karena dia kontak langsung dengan makanan dan minuman yang akan kita minum ya. Dan tidak boleh bereaksi dengan soda ya. Tidak boleh yang reaktif terhadap soda ya. Misalnya dibuat dari kalsium ya. Kalsium akan bereaksi dengan H2CO3-nya ya, menjadi CaCO3 plus gas H2 ya. Kita tidak ingin ya seperti itu ya. 3, diutamakan yang bisa didaur ulang misalnya ya. Nah, kita tidak ingin mengotori ya. 4, cukup kuat, mampu bertahan jika misalnya terjadi benturan atau jatuh atau bagaimana ya. 5, tentu saja ekonomis dalam biaya material dan biaya memproduksinya ya. 6, kita ingin kalau bisa bentuknya transparan, jadi dalamnya kelihatan seperti apa, bisa dilihat konsumen ya. 7, bisa dibuat dalam berbagai warna, bisa diberi label. Misalnya ini requirement dari industri bagaimana ya. Maka kita ada 3 yang bisa kita sarankan ya. Aluminium ya, dari jenis logam misalnya. Atau polimer ya, plastik dari jenis polimer, atau bisa juga kaca ya, dari jenis keramik ya. Kita akan analisis ya, semua jenis tadi, aluminium, poliester maupun kaca ya, aluminium silikat bisa digunakan untuk aplikasi ini ya, soda lime glass ya. Nah, semua jenis material tadi tidak beracun dan tidak bereaksi dengan larutan soda ya. Ini sudah memenuhi ya. Tapi di samping itu tiap jenis material memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Contoh kalau yang aluminium ini sangat kuat, cukup kuat ya. Jatuh nggak apa-apa, paling penyok-penyok sedikit. Mampu menahan difusi CO2, mudah didaur ulang ya. Saya beli aluminium bisa didaur ulang dan kita bisa beri label di sana ya. Tapi kelemahannya kenapa? Dia tidak transparan ya.
dan produksinya mahal. Ya. Nah, yang kedua, kaca. Kaca bagaimana? Nah, kaca mampu menahan difusi CO2, sama. Ya. Dia transparan, biaya produksinya murah. Ya. Kaca diambil dari mana ya? Untuk pasir bahan bakarnya ya. Tetapi ya, dia tidak secara struktural dia tidak begitu kuat, mudah pecah, mudah retak. Ya. Di samping itu dia berat. Di antara ketiganya yang paling berat adalah kaca. Ya. Kalau mau dibuat ringan, kacanya tipis, semakin mudah pecah. Ya. Supaya kuat, dia harus cukup berat. Oke. Selanjutnya plastik, misalnya polyester, cukup kuat seperti kaca, ya. Transparan, murah, ringan, dapat didaur ulang. Ya. Tapi kita punya kelemahan apa? Ini plastik ini tidak begitu kuat menahan difusi CO2 ya. Jadi lama-lama nanti CO2-nya hilang sendiri, nggak apa-apa ya. Jadi mana yang terbaik di antara ketiganya ini? Ya. Di dalam ilmu material tidak ada bilang yang terbaik dan terjelek ya. Terbaik di satu aplikasi belum tentu terbaik untuk aplikasi lainnya. Harus kita sesuaikan aplikasi yang kita inginkan itu apa ya. Nah, misalnya kalau hanya untuk distribusi daerah lokal, ya, pabriknya di Semarang, kita kirim ke Jogja, ya, paling berapa? Seminggu paling lama ya. Didistribusikan konsumen 2 minggu sampai 1 bulan tidak apa-apa memakai plastik ya. Nah, tapi misalnya untuk ekspor atau untuk mana kita ingin ekspansi di daerah Wamena misalnya, pabrik terdekatnya Semarang. Ini perlu perjalanan laut yang mungkin bisa sebulan ke Pabean dan sebagainya. Nanti kalau pakai plastik ya sudah sampai konsumen sudah tidak terasa CO2-nya ya. Nah, mungkin kita bisa amati ya bahwa sensasi minuman soda ini dalam kemasan kaleng dan kaca bertahannya cukup lama. Adapun yang di dalam kemasan plastik hanya mampu bertahan beberapa bulan saja ya. Nah, ini Oke, tadi kita sudah lihat ya ada material-material jenis aluminium, besi, tembaga itu ada golongan-golongan tertentu ya. Tadi juga kita sudah singgung ada polimer tadi apa? Polipropilen apa saya lupa ya. Polyester ya. Kemudian ada juga kaca. Tadi kaca termasuk jenis keramik. Apa sih logam keramik? Nah, ini jenis-jenis material, menurut ilmu material ada beberapa. Ya, logam ini yang tersusun dari unsur logam ya, atau gabungan dari beberapa unsur logam. Misalnya tadi contohnya perunggu. Ya. Logam bersifat konduktor listrik dan konduktor panas. Ya. Dia kuat tapi juga elastis, misalnya bisa dibentuk. Ya. Sehingga dapat diproses dengan mudah. Ya, ini bahan logam umumnya bersifat mengkilat bila digosok. Nah, bedanya dengan keramik. Keramik tersusun dari senyawa logam dan non logam. Ya, misalnya tadi silika SiO2 atau natrium silikat Na2SiO3 misalnya. Ya. Kaca atau soda lime glass. Ya, umumnya bersifat insulator baik listrik maupun panas. Ya. Nah, ini beda dengan logam. Tadi logam kuat tapi elastis ya, bisa dibentuk. Kalau kaca bagaimana? Kuat tapi tidak elastis ya. Mau dibengkokkan sendiri sudah patah ya. Nah, tetapi dia mampu bertahan hingga suhu tinggi dan pada lingkungan yang ekstrim ya. Logam misalnya kita suhu tinggi 1000 derajat Celcius. Tembaga mungkin sudah meleleh. Kaca nggak apa-apa ya. Itu jenis keramik. Ini yang kita diskusikan. Plastik atau polimer ya. Ini umumnya senyawa organik non logam semuanya berbasis karbon dan hidrogen ya. Memiliki struktur molekul yang sangat besar, rantai karbon yang panjang ya. Densitasnya rendah dan umumnya tidak stabil pada suhu tinggi ya. Plastik-plastik ini umumnya hanya suhu ruangan 100 derajat ya sudah melenyet ya. Dan juga namanya komposit ya. Komposit ini bisa gabungan dari beberapa jenis. Tadi ada logam dicampur logam misalnya atau logam dicampur plastik atau plastik campur keramik. Nah, itu kita sebut sebagai komposit ya. Bahan yang tersusun dari gabungan lebih dari satu jenis material. Misalnya fiberglass ya. Keramik, polimer yang kuat yang bisa untuk raket
tenis ya, itu kan tinggi besar sekali ya energinya, gaya yang dari petenis itu ya. Atau misalnya carbon fiber di rangka sepeda ya, kuat tetapi ringan. Kenapa? Ya karena tersusun dari komposit gabungan antara keramik yang kuat di dalam matriks polimer yang lentur, lembut, bisa dibentuk-bentuk ya. Nah, contoh yang lain adalah beton. Nah, kita membuat beton, membuat rumah ngecor, itu beton kan ada dalamnya ada gabungan dari besi ya, ada rangka besinya dikelilingi oleh semennya, ya, semen dan batu. Semen dan batu termasuk keramik, besinya logam ya. Keramik mudah patah, logam lebih lentur ya. Nah, plywood apa ya? Plywood itu kayu buatan ya, yang terdiri dari serpihan-serpihan gergaji, serbuk gergaji itu yang dilem ya. Itu juga termasuk komposit. Nah, beberapa bahan komposit baru meliputi serat keramik dalam matriks logam misalnya atau polimer. Oke, selanjutnya ada golongan material yang lain yang akan menjadi fokus kita ya di fisika material ini adalah di advance materialnya ya, material maju, material untuk aplikasi teknologi tinggi high tech, antara lain semikonduktor misalnya, material-material jenis semikonduktor, nama saja semikonduktor, setengah konduktor ya. Memiliki sifat elektrik yang antara logam dan non logam ya. Dan konduktivitasnya kita dapat kendalikan, dapat kita atur, makanya menjadi menarik di sana ya. Ada juga biomaterial, material yang digunakan untuk menggantikan organ tubuh yang rusak ya. Dia harus kompatibel dengan metabolisme tubuh manusia ya. Misalnya ada tulang patah, hip joint misalnya, atau stent jantung ya, atau ginjal buatan ya, harus kompatibel dengan tubuh manusia ya. Nanomaterial dan nanoteknologi ya, material yang ukurannya menjadi sangat kecil, nanometer, sehingga sifat-sifat uniknya mulai muncul ya. Dan juga smart material, material-material dengan fungsionalitas khusus ya. Ferroelektrik, bagaimana? Piezoelektrik, dia bisa merubah dari gaya mekanis menjadi energi listrik. Elektrokromik ya, bisa berubah warna dengan rangsangan elektrik. Atau superkonduktor, termoelektrik ya, dari energi panas menjadi energi listrik secara langsung dan sebagainya ya. Nanti kita, nah ini jenis-jenis tadi logam ya, pakai umumnya untuk struktural ya, atau untuk plate paling kabel dan sebagainya karena sifat konduktornya. Keramik dan kaca ya, insulator suhu tinggi tahan ya, sangat keras tetapi brittle atau mudah pecah. Ada juga polimer ya, ringan, densitasnya rendah, fleksibel, murah ya, seperti polimer untuk consumer good biasa. Biomaterial, ini contohnya tulang buatan ya, hip replacement sebagai implan di tubuh manusia, harus kompatibel dengan jaringan tubuh ya. Semikonduktor, ini chip, microchip, IC yang dipakai dalam komputer, HP, mikroprosesor dan sebagainya ya. Komposit tadi sudah gabungan dari beberapa ya. Nah, jadi apa itu material ya? Ilmu material meliputi ya, investigasi hubungan antara struktur dan properti ya. Sedangkan teknik material dengan basis ilmu material yang kita sudah ketahui ini, kita bisa gunakan untuk mendesain, memanipulasi, mengengineers material untuk mendapatkan serangkaian sifat-sifat yang kita inginkan ya. Nah, contoh peran penting besi dan baja sepanjang peradaban bukan karena sifat mekanisnya yang kuat ya, ada yang lebih kuat lagi, titanium ya dan sebagainya, tungsten, akan tapi kenapa? Karena sifat-sifat mekanisnya yang dapat diubah dengan proses pemanasan dan pendinginan. Proses pemanasan tentu dipanaskan secara cepat,
atau dipanaskan secara lambat, itu kita bisa dapatkan besi yang sifatnya berbeda-beda. Ya. Nah, kemampuan untuk merubah sifat atau properti bahan dengan yang membuat material tersebut menjadi paling bermanfaat. Ya, ini menjadi sentral triangle dalam ilmu material. Ya, bagaimana struktur ini bisa diubah atau dipengaruhi oleh prosesnya, bagaimana proses pemanasannya, pendinginannya, ya. Dan bagaimana sifat-sifatnya ini terkait dengan struktur. Ya, besi yang dipanaskan secara cepat mendadak kuat tetapi brittle. Besi yang dipanaskan secara lama pelan-pelan dia lunak, lentur, ya. Tapi kekuatannya tidak sekuat yang diinginkan secara mendadak. Ya, tadi misalnya proses, struktur, dan sifat. Ada satu lagi adalah kinerja, performance-nya yang akan kita gunakan bagaimana. Ya. Nah, ini scope yang akan kita pelajari, ya. Material ya semua material, semua unsur baik dalam bentuk unsur, senyawa, campuran menjadi objek pembelajaran kita. Ya. Masih harus diingat-ingat lagi nih kimia dasarnya, ya. Nah, tadi kita kembali ke hubungan struktur, processing, properties, kinerja. Ya. Maka kita harus mulai dari struktur material terkait susunan komponen-komponen internal dari material tersebut. Ya. Pada skala subatomik, kita harus mengingat kembali nih kimia dasar, ya. Struktur elektronnya, bagaimana menentukan jenis ikatan yang akan dibentuk. Ada ikatan logam, kovalen, ionik, ikatan sekunder, ya. Kemudian pada struktur atomiknya, ya, bagaimana struktur atom-atom ini menyusun satu sama lain bagaimana, ya. Ada yang berbentuk kristal, ada yang berbentuk polikristal, ada yang amorfos, ya. Kita bahas satu persatu. Kemudian struktur mikro, ya, mikroskopis, dan struktur makronya, ya. Nah, kita bahas ikatan ionik. Apa nih? Ini mengulang aja ya kimia dasar, ya. Ikatan yang tersusun antara ikatan logam dengan non logam, ya. Misalnya logam atom natrium, ini ada satu elektron di kulit terluarnya, dia tendensinya untuk melepas elektron, ya, menjadi ion yang bermuatan positif, ya. Elektron yang dilepas tadi ditangkap oleh atom non logam, ya, dengan tendensi membentuk ion negatif. Misalnya di sini Cl mengambil satu elektron, dia menjadi Cl-, ya. Nah, antara Na plus dan Cl- ini akan terjadi elektrostatis, ya. Fisika dasar 2, ya. Berapa besarnya gaya antara keduanya, ya? 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per N kuadrat, ya. Nah, material-material yang tersusun dengan ikatan ionik ini kita sebut sebagai keramik, ya. Itu, ya, keramik. Ikatan kovalen bagaimana? Ini dengan share dari elektron. Ya, umumnya kita temukan bahwa unsur non logam, ya, H2O2 CH sekian, ya, Si germanium, ya, dan sebagainya, ini adalah ikatannya kovalen, memiliki perbedaan elektronegativitas yang rendah, ya. Misalnya hidrogen masing-masing memiliki satu elektron di kulit terluarnya, ya, dia bergabung aja, share saja, sehingga masing-masing bisa mengklaim 2 elektron, ya. 2 elektron ini bisa ngider di sini, bisa juga ngider di sini, ya, dipakai bersama, share elektron membentuk sebuah ikatan, ya. Kita hubungkan seperti ini, ya. CH4 sama juga, ya, untuk ikatan kimia seperti ini. Nah, ikatan dasar dari kovalen ini membentuk struktur material yang polimer dan juga semikonduktor, ya. Jadi kita akan bahas lebih. Selanjutnya adalah ikatan logam. Ikatan logam itu terjadi adalah logam dengan logam lainnya. Misalnya tadi Na dengan Cl, ya, itu ionik. Ini Na semua Na bergabung jadi satu bagaimana? Ya. Kan setiap logam tendensinya seperti tadi Na, ya, melepaskan elektron, ya, untuk mencapai keadaan yang lebih stabil, ya, konfigurasi gas mulia, ya. Nah, kalau ada banyak atom Na bagaimana? Ya, masing-masing mempunyai tendensi untuk melepaskan elektron, ya. Jadinya bagaimana?
Ya, elektron-elektron ini bebas, tidak terikat pada atom tertentu, ya, didonasikan untuk kepentingan umum, ya. Nah, dia menjadi seolah-olah seperti lautan elektron, ya, yang bebas dipakai siapa saja, bebas bergerak ke sana kemari, tidak terikat oleh ion-ion tertentu, ya, tidak terikat oleh ini asalnya elektronnya dari siapa, punya siapa, tidak terikat. Maka ini bebas bergerak si elektron ini, ya. Nah, bergerak tadi menstabilkan ion-ion positif. Ini harusnya kan tolak menolak secara fisika dasar 2, ya. Muatan positif dengan muatan positif. Ini harusnya tolak menolak, tapi distabilkan oleh lautan elektron yang melekatkan, ya, ion-ion tersebut sehingga membentuk dia sebuah ikatan logam, ya. Nah, bahan-bahan dengan ikatan logam ini membentuk material yang disebut sebagai metal, ya, logam, besi, natrium, tembaga, dan sebagainya, ya. Ada juga ikatan sekunder, ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul, ya. Misalnya karena dipol sesaat atau dipol permanen, ya, ada namanya ikatan van der Waals, ya. Ini seperti ini, misalnya dalam satu instan elektron kan senantiasa bergerak di atom, ya. Jadi kadang dia ada di sebelah sini, kadang ada di sebelah sini. Ketika ada di sebelah sini, tentu saja daerah sini lebih negatif, ya. Daerah ini lebih positif. Ini kalau di dekatnya ada atom lain atau molekul lain, maka ini akan menginduksi negatif, dengan negatif dia akan menolak elektron. Jadi elektronnya akan bergerak ke sana, ya. Positifnya akan tertarik. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai ikatan van der Waals, ya. Atau juga ikatan dipolar antara molekul HCl dengan HCl. H positif, Cl cenderung negatif, ya. Antara Cl yang negatif ini terikat dengan berinteraksi dengan H yang positif dari molekul lain, ya. Nah, juga ikatan hidrogen. Ini ikatan dipolar yang khusus untuk atom-atom dengan elektronegativitas yang sangat besar, misalnya NO dan F, ya. Jadi semua elektronnya hampir-hampir tertarik ke arah F, ya, sehingga H di sini menjadi sangat-sangat positif. Nah, H yang sangat-sangat positif berinteraksi dengan F molekul lain yang sangat-sangat negatif. Nah, ini ikatannya lebih kuat dibanding ikatan dipolar. Kita sebut sebagai ikatan hidrogen, ya, yang ada di atom H yang terikat pada O atau N atau F, ya. Ini salah satunya yang membentuk molekul DNA kita, ya, dengan ikatan hidrogen, ya, double helix itu. Nah, tadi struktur subatomik, ya, elektronik, bagaimana konfigurasi elektron itu menentukan sifat ikatan dari atom, ya. Nah, sekarang kalau sudah atom-atom bergabung menjadi satu, bagaimana, ya? Nah, dia bisa menjadi kristal atau bukan kristal, ya. Kristal itu apa? Atom-atom yang susunannya periodik, ya, long scale, ya, long term arrangement, ya. Susun dalam pola periodik 3 dimensi, ya, menjadikan material tersebut memiliki keteraturan, ya, hingga dalam skala makroskopisnya, ya. Nah, contoh tersusun dalam seperti ini, simple cubic contohnya, ya, atau body centered cubic, atau face centered cubic, ya, atau heksagonal. Nah, ini nanti kita akan belajar masing-masing, ya. Nanti masing-masing akan kita pelajari di struktur kristal. Harusnya ini juga sudah dapat, ya, di FZP, ya. Nah, selain kristal, atom-atom juga bisa membentuk struktur yang bukan kristal atau kita kenal dengan amorfos, ya. Ini tidak memiliki keteraturan rentang panjang, hanya rentang pendek saja, ya. Misalnya material yang didengangkan dengan sangat cepat, jadi atom-atom tadi tidak punya waktu untuk menata diri, ya. Nah, hasil pendinginan secara cepat. Nah, bagaimana? Ini strukturnya bagaimana? Ya random, acak, ya. Tidak ada struktur khusus, keteraturan khusus tidak ada, ya. Struktur mikro bagaimana? Ada yang berbentuk kristal tadi, ya. Kristalnya ada yang apakah satu
bahan itu kristalnya tersusun rapi semua, satu kristal ya, single kristal, atau terbentuk dari kristal-kristal kecil ya, polikristal. Ya, contohnya single kristal adalah silikon ya, yang kita pakai dalam microchip dan sebagainya ya. Atau kristal-kristal apa itu, batu-batu akik, batu apa ya. Nah, umumnya berbentuk single kristal ya. Ada juga yang polikristal, terdiri dari kristal-kristal kecil yang saling menyatu ya. Ini misalnya dari cairan, nah, ini mulai memadat, ini membuat seed ya, benih kristal. Nah, ini seed-seednya semakin besar ini awalnya seperti ini, makin membesar, ini sekolahnya juga semakin membesar ya, hingga bertabrakan antara kristalit satu dengan kristalit lainnya ya. Maka dalam struktur mikroskopisnya, kalau kita lihat di bawah mikroskop ada seperti ini ya. Nah, ini kita sebut sebagai boundary ya, tapal batas antar grain ya, grain boundaries. Nah, bagaimana struktur tadi bisa mempengaruhi properti, kita juga nanti akan membahas sifat-sifat ya, sifat mekanisnya ya, sifat elektrikalnya ya, konduktivitasnya bagaimana, konstanta dielektrik bagaimana, respon terhadap medan listrik bagaimana, sifat panasnya, sifat magnetik misalnya, sifat optik, atau dan terakhir sifat degradasinya ya, bagaimana itu bisa terdegradasi. Ini sangat penting untuk kelangsungan ekosistem dan lingkungan kita ya. Nah, processing juga nanti kita akan membahas sedikit ya, bagaimana memproses itu mempengaruhi struktur, dan bagaimana struktur itu mempengaruhi properti, properti akan mempengaruhi performa ya. Struktur sebuah material ditentukan oleh proses bagaimana material tersebut dibuat ya, adapun performanya ditentukan oleh sifat properties dari material tersebut ya. Keempat faktor tersebut saling terkait dalam diskusi fisika material ya. Sebagai contoh, kita memiliki material yang sama, aluminium oksida, alumina ya, 3 spesimen alumina, tetapi sifatnya berbeda-beda ini. Sampel 1, sampel 2, sampel 3. Sampel 1 transparan ya. Sampel 2 sedikit transparan. Nah, ini masih bisa dibaca tetapi tidak begitu jelas ya. Sampel 3 totally tidak transparan ya, opak. Nah, bagaimana dari material yang sama kok bisa memiliki sifat-sifat optik yang berbeda? Nah, ini pasti proses strukturnya pasti berbeda ya. Kenapa strukturnya berbeda? Pasti pemrosesannya berbeda waktu membuatnya ya. Nah, iya, ini sampel 1 tersusun dari single kristal, kristal Al2O3 ya. Jadi tampak dapat menembus material dengan mudah ya, sehingga tidak ada pembiasan, tidak ada hamburan ya, sehingga bersifat transparan. Sedangkan sampel 2 ini tersusun dari polikristal ya, kristal tadi yang kecil-kecil dan menyatu ya. Nah, makanya bagaimana cahaya tampak terdifraksi, terhambur oleh tadi grain boundaries tadi ya, batas-batas antara grain satu dengan grain yang lainnya. Ini kalau secara mikroskopis nanti kita melihat seperti ini misalnya. Nah, ini cahaya akan terhambur oleh batas-batas di sini yang tidak rapi ini ya, sehingga material tampak sedikit opak ya. Nah, ini sampel 2. Sedangkan sampel 3 bagaimana? Nah, ini pada sampel 3 tidak hanya tersusun dari polikristal, tapi juga ada pori-pori mikro ya, berisi udara ya. Ada pori, gelembung ya, kayak spons, sehingga udara benar-benar terdispersi ya, menjadikan sampel 3 tadi bersifat tidak transparan ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari satu semester ke depan, kira-kira hubungan itu, proses, struktur, properti, performa ya, saling terkait. Oke. Nah, kira-kira ini yang bisa kita sampaikan untuk introduction ya. Kemudian selanjutnya bisa dilanjut untuk e-learning.uad.ac.id ya. Presensi dan nilai tugas akan kita ambil dari sana. Oke. Begini yang kita sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.